bertemu lagi dengan Tias di Ruang Rindu, ruang cerita dan diskusi. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget buat Sobat Rindu. Nah, Tias sudah menghadirkan dua ahli narasumber di bidang asuransi. Langsung aja yuk kenalan. Halo Mas Hendra. Halo Matias, halo Sobat Rindu. Kemudian, salah satu narasumber kita adalah Direktur Sales dan Marketing dari salah satu asuransi yang terbaik di Indonesia. Pasti pada tahu dong, PT Asuransi Jiwa Taspen. Halo Mas Puji. Hai Mbak Tias dan Sobat Rindu semua. Iya. Nah, Mas Hendra, Mas Puji, saya juga sudah mengundang nih Sobat Rindu yang akan bertanya-tanya tentang seputaran asuransi. Langsung saja ya. Halo Mas Gigi. Halo Matias. Iya, Mas Gigi silahkan pertanyaannya. Jadi saya mau tanya ya, halo Mas Hendra, Mas Puji. Siap. Saya PNS, baru saja nikah dan punya 3 anak. Asuransi apa yang sebaiknya saya miliki? Jadi, saya masih ragu apakah perusahaan asuransi di Indonesia aman. Karena akhir-akhir ini banyak sekali berita negatif yang menyebutkan perusahaan asuransi di Indonesia. Apa ada rekomendasi perusahaan yang bisa saya ikuti? Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah dengarkan ya pertanyaan dari Mas Gigi. Mas Gigi ini dari background-nya adalah seorang PNS, baru menikah, tapi sudah punya 3 anak. Gimana itu maksudnya Mas ya? Banding waktu itu kan ya? Bundling, paket ya, udah kayak handphone. Oke, tapi Mas Gigi ini memiliki rasa kekhawatiran terhadap perusahaan asuransi di Indonesia saat ini. Karena ya mungkin makin banyaknya berita negatif di media massa. Nah, mungkin pertama saya ke Mas Hendra dulu nih. Mas Hendra gimana sih untuk menjawab pertanyaan Mas Gigi ini? Tapi sebelumnya bisa diinformasikan nggak sih ke kita gimana sih kondisi asuransi di Indonesia saat ini? Silakan Mas Hendra. Oke, makasih Mbak Tias, Mas Gigi. Pertanyaan yang bagus tadi Mas Gigi ya, masih muda, udah mulai banyak-banyak nanya asuransi. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Gigi tadi, saya akan bicara dulu terkait sejarahnya ya. Jadi sejarah asuransi dulu kapan sih mulai implementasinya? Mungkin ada yang tahu di sini Sobat Rindu? Mbak Tias tahu nggak kapan? Kayaknya Tahun berapa kira-kira itu? 2000-an deh, 2000-an nggak sih? 2000-an tuh baru banget Mbak Tias. Udah lama ya? Iya, udah lama banget. Jadi ini asuransi ini dulu tuh tahun 1750 sebelum Masehi. Ya, ada sebelum Masehi ini berarti lebih tua lagi ya. Jadi ini dulu zaman Raja Hammurabi. Pasti udah pada tahu lah Raja Hammurabi dulu ya, terkenal dengan hukum Hammurabinya. Ini kalau sekarang mungkin Irak ya, Babilonia. Dulu di Babilonia. Nah, di kode Hammurabi ini ada disetapkan bahwa penjual yang membeli barang dagangannya dengan pinjaman, maka pada saat barangnya itu akan diangkut melalui kapal, dia akan kena biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini sebagai jaminan apabila kapalnya itu dicuri dan lain-lain, maka pinjaman tersebut akan batal dengan sendirinya. Jadi inilah cikal bakal asuransi di dunia. Udah lama banget ternyata ya, nenek moyang kita pakai asuransi. Nah, di Indonesia sendiri, ini udah ada tahun 1843. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia itu didirikan oleh warga negara Belanda. Karena waktu itu kan kita emang lagi posisi dijajah Belanda ya. Nah, Mbak Tias dan Sobat Rindu, saat ini kita ini punya 3 jenis asuransi. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Nah, meski produk asuransi sudah diketahui luas lah sama masyarakat, sebagai sarana untuk mengelola risiko, tapi masyarakat Indonesia itu belum banyak yang memanfaatkan asuransi. Ini berdasarkan data dari OJK ya, dicatatkan bahwa penetrasi asuransi jiwa ini hanya 1,1%. Ini di tahun 2020 kemarin ya, di Juli 2020 kemarin. Dibandingkan dengan 2018 pun, hanya penetrasinya untuk asuransi jiwa di Indonesia itu cuma 2,7. Jadi 2020 tadi 1,1, 2018 tuh 2,7. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita di Singapura yang tingkat penetrasinya itu sekitar 6% sampai 7%. Mungkin ini salah satu rendahnya literasi asuransi di Indonesia. Makanya saya senang sekali nih menyambut baik bahwa ada program-program semacam ini.
Ini bisa sekalian mengedukasi masyarakat ya akan pentingnya asuransi dalam mengelola risiko ke depannya. Nah, tadi menjawab juga pertanyaan dari Mas Sigi ini bagus banget ya, bahwa kita harus milih kayak gimana sih asuransi yang benar, yang baik, dan lain-lain gitu kan. Ini saya sendiri mewakili dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kita ini punya 60 anggota asuransi jiwa dan 5 perusahaan reasuransi. Jadi nanti Mas Gigi boleh nanti cek ya di web kami www.aaji.or.id. Nanti di situ ada 60 perusahaan, Mas Gigi boleh explore, banding-bandingkan dari 60 perusahaan itu mana yang menurut Mas Gigi paling the best. Insya Allah itu udah terjamin lah ini ya akreditasnya ya. Ya itu aja mungkin Mbak Tias dari saya sedikit gambaran terkait asuransi di Indonesia ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, penjelasannya lengkap ya. Tadi saya malah baru tahu dari perkembangan asuransi itu pertamanya itu tahun 1800, sudah lama sekali. Saya kira 2000-an. Iya. Ya, terus ternyata asuransi juga terbagi menjadi 3 ya Mas ya. Pertama ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Betul. Terus tadi saya juga mendengarkan bahwa penetrasi di tahun 2020 itu sangat kecil ya, 1,1% ya Mas ya? Iya, 1,1% ini per Juni 2020. Kalah ya sama negara tetangga yang Iya, makanya ini program-program kayak ini bagus banget nih, setidaknya bisa mendongkrak lah mudahan ke depannya bisa lebih paham lagi kan. Betul, dan ini juga menjawab mungkin rasa kekhawatiran Mas Gigi. Ternyata perusahaan asuransi bisa dicek loh di www.aaji.or.id ya Mas Hendra ya? Betul sekali, jangan lupa Mas Gigi ya, cek. Baik, terima kasih Mas Hendra. Selanjutnya kita ke Mas Fuji. Mas Fuji silakan menjawab pertanyaan Mas Gigi, tapi mungkin bisa diinformasikan juga terkait dengan yang Mas Hendra tadi bilang, kan perusahaan asuransi itu sedang kolaps ya, apalagi saat COVID seperti ini. Gimana sih strategi marketingnya dari PT Asuransi Jiwa Taspen, sekaligus menjawab pertanyaan Mas Gigi juga. Terima kasih, silakan. Oke, Mbak Tias dan Sobat Ruang Rindu Podcast yang dicintai, yang makin keren semuanya, terima kasih. Terima kasih juga Mas Hendra selaku Ketua AJI. Kita bisa bertemu Sama-sama. Oke, nggak kenal maka nggak sayang. Saya kenalkan diri sendiri dulu. Nama saya Fuji Widya Ramadi. Saya bekerja di Taspen Life dan posisi saya sekarang adalah Direktur Sales and Marketing di Taspen Life. Sebelum saya cerita tentang produk dan gimana sih strategi marketingnya Taspen Life, apalagi di masa pandemi saat ini, kita cerita dulu ya mengenai sejarah Taspen Life. Boleh. Sebenarnya ada salah satu karyawan Taspen yang diberikan amanah untuk ke Taspen Life. Jadi Taspen Life sendiri hadir itu tanggal 26 Februari tahun 2014, masih muda, dulu namanya PT Asuransi Jiwa Taspen yang biasa dikenal TL atau TL, Taspen Life. Merupakan anak perusahaan PT Taspen yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Taspen. Hanya 0,03% dimiliki oleh koperasi karyawan Taspen. Aset awalnya aja nggak main-main, 1 triliun loh. Besar banget. Memang. Wah, banyak sekali. Betul sekali Mbak Tia. Karena memang kami aset awalnya besar itu karena dari kepesertaan mayoritas beberapa BUMN di Indonesia maupun anak perusahaan BUMN. Dan saat ini kami juga tadi yang saya jelaskan tadi, strategi marketingnya kita kemana aja? Kita sudah merambah ke ASN yang notabene ASN aktif itu jumlahnya 4,5 juta peserta dan 2,5 peserta pensiun. Lalu apakah cuma di situ juga? Enggak. Kita juga merambah ke keluarga atau sanak saudara dari ASN. Jadi mungkin sedikit menjawab tadi permasalahannya, strateginya. Terus di akhir tahun 2019 dalam kurun waktu sekitar hampir 5 tahun, asetnya kami menyentuh 4,4 triliun. Gila, besar banget kan? Dan itu untuk perusahaan yang baru saja hadir di Indonesia cukup menjanjikan. Karena likuiditas dan pencairan dana kami itu terletak dari bagaimana aset kami maupun omset kami. Oke. Di sisi lain, Taspen Life juga menginduk kepada Taspen, otomatis kami ada di 57 kantor cabang Taspen di seluruh Indonesia. Jangan salah, dan jangan ragu juga, kami menempatkan staf kami yang biasa disebut Taspen Life Relationship Officer. Jadi,
teman-teman jangan usah khawatir kalau mau tanya mengenai produk Taspen Life itu bisa tanya langsung ke Taspen terdekat. Lalu kami punya kantor utama kami atau kantor pusat di Menara Taspen lantai 11 di Jakarta. Oke. Itu tadi sejarah Taspen Life. Lalu ada produk apa aja sih Mas Uci di Taspen Life dan apa sih Nah, bedanya ini dengan produk? Betul Mbak Tia. Dan ini saya beruntung dihadirkan di sini di podcast Ruang Rindu ini yang pastinya akan bisa menambah wawasan dan insight ke teman-teman khususnya milenial. Produk kami ada dua, produk kumpulan dan produk individu. Produk kumpulan kami yang sangat strategis dan sangat memberikan pilihan itu adalah namanya Taspen Safe, di mana teman-teman ASN maupun karyawan lain itu bisa mendaftarkan program Taspen Safe. Di sisi Taspen Safe sendiri itu apa sih? Apakah ada bedanya dengan perusahaan atau asuransi lain? Jelas beda. Kami bisa menentukan customer itu akan mendapatkan berapa di akhir kepesertaan. Dan yang pasti, produk Taspen Safe ini kami khususkan itu untuk peserta yang masih jangka waktu pensiunnya masih lama. Kalau bisa masih di atas 10 tahun lagi. Dan saya lihat Mas Gigi ini dan Mbak Tias khususnya itu juga punya kesempatan untuk mendaftar. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, itu produk kumpulan kami. Apalagi ya produk yang lain ada. Kami punya produk individu yang bisa memberikan pilihan kepada nasabah atau customer. Salah satunya ada produk Taspen Dwi Guna Sejahtera, di mana teman-teman hanya menabung 5 juta atau 10 juta yang nanti ditabung selama 5 tahun, dan kalau tidak ada kejadian meninggal alami atau meninggal kecelakaan, kami kembalikan plus dengan pengembangan maksimal 20%. Jadi, lebih bagus menggunakan Taspen Dwi Guna Sejahtera daripada uang 5 juta atau 10 juta hanya ditabung di rekening biasa atau deposito. Jadi ada pilihan juga pengembangannya di situ. Lalu ada lagi nggak Mas Uji? Kalau untuk produk-produknya individu banyak. Kami punya Taspen Proteksi Beasiswa di mana teman-teman atau customer sobat Ruang Rindu itu bisa mendapatkan fasilitas dari Taspen Proteksi Beasiswa. Ini khusus untuk customer-customer muda yang baru memiliki baby atau memiliki anak, dan itu bisa didaftarkan. Dan kelebihannya apa sih dibandingkan proteksi-proteksi beasiswa yang lainnya? Jadi produk ini akan cair sesuai dengan umur si anak atau bayi. Ketika dia nanti beranjak SD, SMP, SMA, kuliah itu akan cair uangnya. Plus dengan uang saku selama 5 tahun di kuliahnya. Jadi tidak perlu khawatir. Buat teman-teman khususnya Mas Gigi itu tidak perlu galau menggunakan produknya dari Taspen Life. Oke, ada lagi Mas Uji? Ada. Kami di akhir tahun 2020 punya produk yang kami yakin akan sangat bersinar. Produknya adalah Taspen Bright Life. Di mana Taspen Bright Life itu adalah produk yang teman-teman mendaftar atau mengiur 100.000 per bulan sampai 8 tahun masa ngiurnya, tapi perlindungannya sampai 10 tahun. Hanya Taspen yang punya produk itu. Dan nanti kalau tidak ada kejadian, di tahun ke-10 kami akan kembalikan. Tidak ada potongan sama sekali. 100% dana yang dimasukkan ke Taspen Life akan kembali ke peserta. Oke, itu semua produk. Nah, dari produk itu sendiri pasti banyak tanya. Aduh, klaimnya susah nih pasti nih. Klaimnya nanti repot. Harus berkas ini, bolak-balik sana. Enggak juga. Kita punya dua metode untuk pengajuan klaim. Yang pertama, one stop service atau layanan satu atap, di mana teman-teman bisa melakukan pengajuan klaim itu di Taspen terdekat. Yang kedua, Taspen Life juga punya teknologi yang namanya auto claim, di mana teman-teman hanya memverifikasi atau validasi bahwa nomor handphone dan nomor rekening masih sama, itu akan kembali ke peserta. Jadi tidak perlu khawatir. Dan strategi-strategi yang kita lakukan di masa pandemi tadi sudah kami jelaskan di awal. Mekanismenya banyak sekali. Kita memanfaatkan media sosial, kami memanfaatkan webinar, ada Zoom Meet dan kawan-kawan. Itu adalah metode yang kami gunakan saat ini. Jadi kita tetap berinovasi walaupun di zaman pandemi. Mungkin itu Mbak Tias dari saya sementara ini. Baik, terima kasih. Wah, lengkap ya.
ternyata produk-produk di PT Asuransi Jiwa Taspen sangat banyak dan variatif. Tadi juga saya dapat informasi bahwa pencairan klaimnya pun mudah ya Mas ya. Betul Baik. sekali. Gimana nih Mas Gigi, kalau dari penjelasan Mas Fuji, Mas Hendra, malah saya ini yang tertarik. Mas Gigi gimana? Apa masih ada rasa kekhawatiran atau sudah plong? Sudah jelas sekali penjelasannya dari Mas Hendra dan Suci udah jelas sekali. Tapi mungkin saya mewakili teman-teman ASN yang lain. Ini testimoni dari peserta yang sudah ikut program asuransi. Baik, wah kebetulan nih saya juga sudah mengundang salah satu Sobat Rindu yang berpengalaman untuk pengurusan asuransi. Silahkan kepada Mas Yuda. Halo, selamat pagi Sobat Rindu Selamat dan Mbak pagi. Tias. Selamat pagi. Kebetulan aku ngefans banget sama acara Ruang Rindu ini, apalagi presenternya Mbak Tias nih cantik banget. Bisa aja. Oke, nama saya Yuda. Sama seperti Mas Gigi juga, tadi saya juga adalah seorang aparatur sipil negara. Mas Gigi, tadi anaknya ada berapa Mas Gigi? 3 Mas Yuda. Oh, kalau saya istrinya yang 3 Mas Gigi. Anaknya istri saya tuh 3 anaknya 3 sama kita posisinya. Coba ulangi Mas Sekarang. Yuda bagaimana? Jadi istri saya itu 3 anaknya. Oh, Jadi 3 posisi saya anaknya, sama Mas Gigi baik. itu sama. Nah, cuman sekarang saya sudah berada di eselon 3 di salah satu kementerian di Indonesia. Saya mau sharing nih, kebetulan saya tuh penghasilannya cukup besar, namun saya kurang bisa mengelola keuangan saya. Nah, akhirnya saat itu saya putuskan untuk mencari nih produk keuangan mana yang bisa mengatur sekaligus mengelola keuangan saya. Tidak hanya sebagai saving, tapi juga sebagai investasi sekaligus yang ada proteksinya. Nah, maka dari itu saya cari-cari, saya googling terkait yang saya inginkan tersebut dengan keyword saving, kemudian investasi sama proteksi. Nah, muncullah di Mbah Google itu Taspen Life yang produknya ternyata macam-macam tergantung kita maunya apa. Selain itu, Taspen Life itu atau tadi PT Asuransi Jiwa Taspen itu miliknya Taspen yang notabene-nya itu adalah badan usaha milik negara, asuransi yang terbaik serta terpercaya di Indonesia serta bersih dari unsur-unsur KKN dan jauh dari berita-berita negatif. Kan kita harus tahu nih perusahaan yang kita investasikan itu seperti apa. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan 3 produk, yakni Taspen Proteksi Beasiswa, Taspen Safe, dan satu lagi itu Taspen Dwiguna Sejahtera. Nah, manfaat yang saya dapatkan itu salah satunya adalah Taspen Proteksi masuk SMP sampai kuliah itu sudah keluar nanti nilainya atau manfaatnya tuh secara otomatis. Apalagi produk TDS itu investasinya itu 20% dengan manfaat pasti. Jadi seperti deposito, cuman dia ada tambahan yakni proteksi JKK dan JKM. Nah, selain itu saya juga ikut Taspen Safe Mas Gigi yang premi sebulannya itu 300.000. Nah, dengan harapan nanti kalau misalnya saya pensiun ada tambahan yang bisa saya pergunakan untuk modal usaha. Seperti yang tadi disampaikan Mas Hendra dan Mas Puji, jadi ada 3 jenis asuransi tadi ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi umum. Nah, semuanya ini ada di Taspen Life, tergantung kita maunya yang mana. Demikian Mas Gigi, Mbak Tias. Wah, ternyata menarik sekali ya, Mas Yuda ini bahkan mengikuti 3 program ya, ada Taspen Proteksi Beasiswa buat anak-anaknya, ada Betul. Taspen Dwiguna Sejahtera, ada Taspen Safe. Tapi Mas, boleh tanya nggak, pencairannya gimana? Nah, kalau pencairannya ini yang saya suka dari Taspen Life tadi seperti yang Mas Puji sampaikan, jadi pencairannya tuh mudah dan sangat gampang, bahkan itu secara proaktif, secara otomatis itu justru kita yang dihubungin. Apakah ini benar nomor rekening saya? Apakah mau ditransfer ke situ? Jadi saya nggak usah capek-capek Mbak Tias ngurus-ngurus klaimnya. Justru dari Taspen Life yang proaktif menghubungin saya seperti itu. The best lah pokoknya Taspen Life. Baik, iya ya, sudah variatif produknya, kemudian ternyata mudah juga pencairannya. Seperti itu. Betul. Dari penjelasan-penjelasan Mas Hendra, Mas Fuji, harusnya teman-teman sekalian, Sobat Rindu sekalian,
pada sadar nih akan pentingnya asuransi, apalagi bisa langsung hubungi PT Asuransi Jiwa Taspen. Nah, kita sudah di penghujung podcast. Boleh dong satu patah, dua patah kata, pesan atau saran dari narasumber kita, Mas Hendra mungkin pertama, baru nanti kemudian Mas Puji. Silakan Mas Hendra. Ya, makasih Mbak Tia. Seru banget ya perbincangan pada kali ini, bahas-bahas asuransi. Jadi lebih paham ya. Banyak yang mulai tersadarkan nih, mudah-mudahan. Dan semakin mengedukasi masyarakat akan pentingnya asuransi. Mungkin closing statement saya adalah bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang belum memiliki produk asuransi, belum terlambat untuk menikmati manfaatnya. Jadi mari berasuransi dan jangan lupa ya, 18 Oktober itu adalah Hari Asuransi. Mari kita rayakan bersama. Siap. Baik, terima kasih Mas Hendra. Selanjutnya silakan Mas Puji. Oke, makasih Mbak Tias. Mungkin sedikit nambahkan saja Mas Hendra, tapi kita fokus ke Taspennya saja. Jadi masih Mas Gigi, teman-teman ASN yang lainnya, secara mandatori teman-teman sudah dilindungi 4 program hebat yang ada di Taspen. Tabungan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian. Hadirnya Taspen Life itu memberikan kesempurnaan dalam proses pelindungan jiwa, baik ASN maupun keluarganya, suami, istri, maupun anak-anak yang termasuk keluarga di dalamnya seperti orang tua atau mungkin sanak saudara. Jadi, jangan ragu untuk berasuransi dan jangan ragu untuk mengikutkan program-program terbaik dari Taspen Life agar teman-teman ASN dan seluruh keluarganya terlindungi dengan baik. Dan nauzubillah min dzalik, kalau memang terjadi ada apa-apa, Taspen dan Taspen Life akan memberikan hak yang terbaik untuk ahli waris. Mungkin itu saja Mbak Tias yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Puji. Wah, menarik sekali diskusi kita kali ini ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah bisa hadir, Mas Hendra, Mas Puji, dan juga berterima kasih kepada Sobat Rindu juga yang sudah kami undang, Mas Yuda, Mas Gigi. Oke, baik, kita sudahi diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya yang lebih menarik. Thank you, bye-bye. Bye.